Jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita sekalian, untuk bagaimana hati dan kehidupan kita dikuatkan untuk menjalani segala kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, di saat ini melalui channel Klavos Sukacita, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua agar kami dimampukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahkan Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terangkat dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya ulangi lagi sekali lagi bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini berbicara tentang Roh Kudus menginsafkan dunia. Roh Kudus menginsafkan dunia. Jadi dapat dikatakan, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan ini dari kata insaf, yang artinya mengerti benar, yakin benar, sadar, atau bertekad akan memperbaiki. Kata menginsafkan berarti menyingkapkan atau membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan. Nah, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa pada saatnya Ia akan pergi dan meninggalkan mereka, tetapi Ia akan kembali bekerja dalam dunia melalui pekerjaan Roh Kudus. Tugas utama yang akan dilakukan berkaitan dengan pemberitaan Injil. Nah, pemberitaan Injil ini dilakukan dalam kuasa Roh Kudus, yang mana Ia akan membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan. Untuk menginsafkan, maka Roh Kudus bekerja dalam 3 aspek. Pertama, Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan kepada manusia yang tidak percaya kepada Kristus
supaya membangkitkan kesadaran yang menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sehingga ada pengampunan dosa. Nah, ketika pengampunan dosa itu dialami, ketika pertobatan yang sungguh-sungguh itu terjadi, maka disitulah bagaimana Roh Kudus dengan kuasanya menginsafkan Bapak, Ibu, saudara, anak-anak, dan saya. Aspek yang kedua yaitu Roh Kudus menginsafkan orang bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Sebagai anak Allah yang benar yang telah bangkit dari antara orang mati dan dimuliakan oleh Allah, dan kini Tuhan atas segala sesuatu. Artinya Bapak, Ibu, saudara, dari aspek yang kedua ini mau menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu terjadi dan benar-benar terjadi. Dan melalui kebangkitan Kristus itu, bahwa membawa kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Aspek yang ketiga yaitu aspek penghakiman, yakni penghakiman Roh Kudus untuk menginsafkan orang-orang bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Artinya bahwa penghakiman itu terjadi karena Allah murka atas perbuatan manusia di dunia. Karena itu penghukuman akan terjadi kepada manusia dan dunia. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, maka Roh Kudus memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasanya menginsafkan, membuktikan, dan meyakinkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang terus bekerja dan berkarya melalui penciptaannya, dan di dalam sejarah hidup bangsa Israel adalah juga Allah yang hadir menyelamatkan manusia melalui putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus, yang kemudian mati dan bangkit naik ke surga sesuai dengan janjinya. Ia hadir di dalam kuasa Roh, memelihara dan menyertai umatnya. Demikian Bapak, Ibu, saudara, dan saya, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, melalui peran Roh Kudus yang menginsafkan dunia ini, kita dituntut untuk menerima Roh itu di dalam seluruh kehidupan kita. Karena di dalam Roh itu, Bapak, Ibu, saudara, dan saya, kita sama-sama diberikan kesadaran yang sungguh untuk menyingkapkan atau untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menuntun seluruh kehidupan kita. Melalui kuasa Roh Kudus menuntun kita bahwa dari apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, pada akhirnya kita akan diperhadapkan dengan penghakiman. Dan di dalam penghakiman itu, maka segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara, dan saya, mari milikilah
Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Roh yang menginsafkan dunia ini, sehingga kita tidak hidup menurut dunia ini, tetapi biarlah kita hidup menurut Roh yang tetap memberikan kekuatan, pengharapan kepada kita untuk membuktikan segala sesuatu yang tidak benar dan meyakinkan apa yang benar yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan bahwa sesungguhnya kuasa Roh Kudus menginsafkan dunia ini. Terima kasih Bapa, kami diingatkan bahwa melalui kuasa Roh Kudus, kami juga harus menyatakan kebenaran. Di dalam kuasa Roh Kudus kami juga harus mengakui akan kemahakuasaan Allah. Dan di dalam kuasa Roh Kudus kami juga memahami bahwa apa yang kami lakukan dan kerjakan di dalam hidup ini, pada akhirnya kami akan diperhadapkan di dalam penghakiman. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus kami memahami firman ini lebih dalam dan luas, dan dituntun untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kru dari channel Klavos Sukacita di dalam seluruh kehidupan, agar pewartaan Injil melalui channel ini tetap terus disebarluaskan. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.